Mbak, zoomnya. Hey, kamu yang di rumah aja, ini jurus anti mati gaya. Bikin takjilan tinggal pesan aja. Gak bisa pulang kampung, kirim uang tinggal transfer. Kirim parcel kemana aja. Silaturahmi pun terjaga. Walau di rumah aja tidak menghalangi kita berbuat kebaikan. Sedekah ke sesama tetap diamalkan. Belum punya tabungan? Selfie dan scan now. Tabungan jadi dan nikmati kemudahan transaksi melalui Mandiri Online Mando. Saatnya mandiri. Selamat siang Tribuners. Kembali kita hadir dalam bincang-bincang bersama sejumlah narasumber, dan siang hari ini kita menghadirkan tema yang agaknya cukup berat, tetapi ini sangat dinantikan masyarakat. Tema yang diangkat hari ini adalah kebijakan stimulus ekonomi, dampak COVID-19 dan dukungan program pemulihan ekonomi nasional. Nah, bersama saya sudah terhubung dengan
beberapa narasumber. Yang pertama, saya menyapa dulu Bapak Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Muhammad Rizky Purnomo. Selamat siang, Pak Rizky. Selamat siang, Pak Rudi. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Salam, baik, makasih. Alhamdulillah. Baik, telah terhubung dengan kita juga Area Head Bank Mandiri Pontianak, Bapak Agus Kurniawan. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Pak Safrudin. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih, Pak Agus. Juga sudah terhubung dengan kita Bapak Direktur Bank Kalbar, Bapak Samsir Ismail. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat sehat, sore Bapak, ya. untuk kita semua. Baik. Juga sudah bergabung dengan kita Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Herkulana Mekaryati. Selamat siang, Ibu. Siang Pak, assalamualaikum bagi kita semua, salam sejahtera. Terima kasih, Ibu. Baik, Bapak. Tentu bincang-bincang kali ini kita angkat karena memang dalam kondisi pandemi COVID-19 sejumlah sektor sangat berpengaruh, ya, terutama perbankan yang betul-betul merasakan dampak dari pandemi ini. Baik, mungkin ini saya awali dengan pemaparan dari Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Muhammad Rizky Purnomo, untuk menjelaskan lebih jauh tentang kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah, terutama merespon kondisi pandemi COVID-19. Di wilayah Kalimantan Barat kita tahu program ini sudah berlangsung, tapi untuk mengetahui lebih jauh dan lebih detail lagi, mungkin akan kita dengarkan penjelasan dari Bapak Rizky. Silakan, Pak Rizky. Ya, terima kasih Pak Rudi. OJK mengantisipasi dampak virus corona ini sebenarnya sejak awal tahun kami sudah memperkirakan apa saja kira-kira yang akan mempengaruhi dalam kondisi nanti kepada industri jasa keuangan, masuk juga volatilitasnya nanti di pasar keuangan, sehingga kami sejak Maret sebenarnya sudah membuat sejak awal tahun bahkan sudah membuat menggodok peraturan-peraturan, dan pada bulan Maret kami mengeluarkan ketika sejak mulai dicetuskannya pandemi sebagai bencana nasional, yaitu pertama kita berfokus pada meredam volatilitas di pasar keuangan, ya. Jadi pada waktu itu yang paling bisa kita lihat bahwa pasar keuangan itu indeks saham itu turun cukup drastis, sehingga kita mengeluarkan kebijakan buyback, ya, buyback saham tanpa melalui RUPS, kemudian pelarangan short selling, asymmetric auto rejection, dan trading halt 30 menit untuk penurunan 5%. Kemudian juga kami memberikan nafas bagi sektor real dan informal. Ini kebijakan kedua kami, yaitu dengan memberikan kebijakan restrukturisasi, ya, restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Terus restrukturisasi ini diberikan kepada debitur, terutama pekerja informal yang berpenghasilan harian dan yang pasti usahanya terdampak COVID-19. Kemudian kebijakan ketiga itu kami punya kebijakan yaitu relaksasi bagi industri jasa keuangan. Ya, kita memberikan relaksasi yaitu penerapan kualitas kredit untuk teman-teman perbankan maupun di pembiayaan itu menjadi satu pilar, ya. Kemudian juga panduan mengenai
perlakuan akuntansi penerapan instrumen keuangan PSAK 71 dan PSAK 68. Oh, oke. Dan yang terakhir kita melakukan resolusi pengawasan yang lebih efektif ya, yaitu alternatif yang kita keluarkan itu adanya perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank. Itu kira-kira ada 4 fokus kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka menghadapi pandemi ini. Oke. Oke. Sejauh mana sekarang pelaksanaan terutama di wilayah Kalimantan Barat, Pak Rizky? Ya, untuk terutama ya kalau yang impact yang langsung itu sebenarnya lebih kepada debitur ya, debitur restrukturisasi di perusahaan pembiayaan maupun di perbankan. Seperti tadi kita memberikan fokus kebijakan yang nomor 2 yaitu memberikan nafas dengan restrukturisasi ini. Itu kalau kita melihat kepada data terakhir bulan Mei ini ya, debitur restrukturisasi perbankan itu sudah ada 30.316 debitur. Kemudian untuk perusahaan pembiayaan ada 57.320 debitur. Sehingga total debitur restruktur di Kalimantan Barat ini ada sekitar 87.636 debitur. Ini dari perbankan maupun dari perusahaan pembiayaan. Nah, dari 87.636 debitur ini totalnya sekitar 7,49 triliun. Jadi cukup besar dan impact-nya cukup banyak untuk Oke. Sejauh ini pelaksanaannya ini ada masalah di lapangan atau seperti apa, Bapak? Kalau masalah ini mesti nanya sama Pak Agus atau Pak Samsir nih. Tapi di OJK sendiri belum menemukan itu, Pak ya? Ya, kalau di OJK ini kan permasalahannya kan bahwa restrukturisasi ini kan ada persyaratannya, ya. Jadi tidak semua orang bisa mengajukan restrukturisasi. Dan persyaratan utamanya sebenarnya adalah terdampak dari COVID-19, ya artinya sebelum bulan Maret ini mestinya kolektibilitasnya ya atau kualitas kreditnya adalah lancar ya. Jadi ketika ada pengumuman pandemi dia menjadi turun menjadi kurang lancar atau diragukan. Itu baru bisa diberikan. Tapi kalau sudah batuk-batuk dari sejak Januari gitu bahkan udah nunggak-nunggak ya agak susah. Kita tidak bisa memberikan sesuai skema restrukturisasi yang ada dari pandemi ini gitu. Jadi, itu sih kebanyakan yang menjadi permasalahan utama kalau saya lihat sehingga juga keinginan dari pegawai-pegawai formal ya yang mempunyai gaji rutin ini untuk juga diberikan restrukturisasi ya. Padahal seperti tadi saya bilang ini diberikan kepada pengusaha atau pekerja informal. Jadi kalau misalnya pegawai yang mempunyai pendapatan tetap, nah ini tidak bisa kita berikan. Oke. Artinya ini relaksasi kredit ini sebenarnya sangat terukur ya dengan aturan-aturan itu tadi, Pak ya? Betul. Sangat terukur dengan aturan-aturan tadi dan skemanya juga jelas sebenarnya. Skemanya ini bisa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan, macam-macam. Ini nanti tergantung sama Pak Agus sama Pak Samsir lah itu. Oke. Baik, Pak Rizky. Oke, kita mungkin kita menggali lebih jauh tentang kebijakan ini. Mungkin saya ke Pak Agus dulu, Pak Agus. Tapi saya mau tanya dulu, Pak. Ini Bapak berarti mengepalai semua di Kalbar atau Pontianak aja nih, Bapak? Kalbar, Pak Sabudin. Kalbar ya. Oke, baik. Ya. Nah, artinya ini kita akan gali lebih jauh. Sejauh mana penerapan relaksasi kredit ini, Pak, di Bank Mandiri sampai hari ini, apakah ada masalah-masalah yang mendasar atau seperti apa, Pak Agus?
Oke, baik, terima kasih Pak Safrudin. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Muhammad Rizky selaku pimpinan OJK Kalimantan Barat, Ibu Herkulana, selamat siang Ibu, penelitian dan pengembangan ekonomi Kalimantan Barat. Saya ada Pak Samsir Ismail, Dirut Bank Kalbar. Pak Samsir, apa kabar? Semoga sehat selalu, Pak Ibu. Mungkin Pak Safrudin menanggapi ya terkait tadi masalah restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri seperti yang sudah disampaikan Pak Rizky, bahwa semenjak kita juga diumumkan oleh OJK ya, oleh POJK 11 bahwa kita dikasih kesempatan untuk melakukan relaksasi kredit atau lebih tepatnya relaksasi kredit untuk memberikan kesempatan para debitur kita untuk bisa bernafas akibat dampak COVID-19. Tentunya memang kita langsung tindak lanjut ya Pak Safrudin dengan segera, karena memang kita tahu bahwa ini harus kita lakukan segera mungkin agar debitur-debitur kita tidak sempat jatuh dan bisa tetap bertahan gitu ya. Nah tentunya tadi sudah disampaikan bahwa untuk restrukturisasi kredit ini kita ada ada ketentuan-ketentuannya yang harus kita yakini begitu ya, terutama bahwa debitur-debitur tersebut harus terdampak dulu ya terhadap COVID-19, baik itu terdampak dari sisi line of business-nya atau sektor usahanya, ataupun terdampak dari lokasinya akibat ada kebijakan-kebijakan yang menyebabkan pembatasan-pembatasan dilakukan di daerah tersebut. Dan itu juga kita yakini bahwa kondisi debitur ini memang karena COVID, jadi memang kita dibatasi bahwa per tanggal semenjak dilakukannya per 1 April bahwa kondisi debitur harus kondisinya kreditnya statusnya lancar, ataupun kalaupun kurang lancar ya statusnya tunggakan di bawah 90 hari baru bisa diberikan untuk restrukturisasi kredit. Nah dari Kalimantan Barat sendiri kami sudah mendata bahwa kami tentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh OJK bahwa potensi debitur kita yang bisa direstru itu hampir sekitar 20.000 debitur ya, dengan saat itu sekitar hampir 16.000 dengan bucket debit hampir 2 triliun yang kita lihat potensi kita yang berpotensi terdampak. Namun kita tidak menunggu bahwa debitur untuk datang ke bank untuk meminta restru ya, tapi kita sesuai arahan manajemen untuk aktif ya dan agresif untuk memang menindaklanjuti. Jadi kita menindaklanjuti dengan menghubungi debitur. Jadi kita menghubungi debitur, terus kita tanyakan kondisi usahanya, dan kita tanyakan apakah debitur memerlukan restru atau perlu bantuan restru gitu ya. Nah, memang di lapangan ya Pak Safrudin ya, tidak semua debitur itu baik itu yang terdampak ya langsung maupun tidak langsung itu membutuhkan restru ya. Ada juga bahkan sebagian besar debitur belum mau direstru gitu ya, karena secara cash flow mungkin masih sanggup bertahan. Ada juga yang memang restru. Namun yang minta restru kita tercatat tidak begitu banyak juga. Sampai hari ini sekitar kurang lebih 6.000 lah di Bank Mandiri Kalimantan Barat yang minta restru dengan bagi debit yang direstru lebih dari 600 miliar saat ini. Jadi memang kalau kami di Bank Mandiri, tapi sampai hari ini yang kemarin juga sempat kuat gitu ya bertahan, tapi sampai hari ini ada juga akhirnya minta gitu ya. Nah memang itu tapi sudah sangat berkurang untuk besok karena memang sekarang sudah mulai dibuka lagi gitu ya. Tapi memang kami selalu membuka diri untuk debitur yang memang terdampak terhadap COVID ini, bisnisnya untuk kita melakukan relaksasi atau restrukturisasi dalam rangka supaya kreditnya bisa bertahan. Mungkin seperti itu Pak Safrudin sementara dari Bank Mandiri. Terima kasih. Oke. Di Bank Mandiri sebenarnya ini cukup layanan cukup baik karena memang ada sistem jemput bola ya, nggak menunggu lagi dari pelaku-pelaku usaha yang datang ke kantor, tapi justru dari pihak Bank Mandiri yang menjemput bola ke konsumen. Seperti itu kira-kira Pak ya? Betul. Hampir semuanya kita hubungi, baik menggunakan via telepon gitu ya. Bahkan kalau nggak berhasil kita telepon, kita coba datangin ke alamatnya gitu ya. Kalau kadang nomor teleponnya berubah, teleponnya nggak aktif, kita coba datangin. Kita coba bicarakan dan kita langsung jelaskan skim restru itu seperti apa.
karena kan memang bukan tidak bayar tapi menangguhkan pembayaran gitu. Dan kita bantu debiturnya, kita hitung skim restu yang paling pas. Tadi kan Pak Rizky sampaikan bahwa skim restunya macam-macam. Apakah penundaan 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, bayar sebagian aja, atau bayar bunganya saja gitu ya. Kadang ada bisnis dia turun, dia nggak tutup banget tapi turun. Nah seperti ini kita sesuaikan supaya ini benar-benar restu ini tepat sasaran dan cepat bisa kita berikan ke debitur. Seperti itu Pak Sapri. Oke, wah ini menarik. Oke, kita berlanjut ke Bapak Samsir Ismail, Direktur Bank Kalbar. Nah, kebijakan di Bank Kalbar sendiri dengan relaksasi kredit ini sejauh ini pelaksanaannya seperti apa, Pak? Terima kasih Pak Saprudin. Yang saya hormati Bapak Rizky Purnomo, Bapak Rizky Purnomo di Kabupaten Kalimantan Barat, Bapak Ibu Herkulana, Kepala Ibu Kaban ya, pengembangan Provinsi Kalimantan Barat, dan Pak Agus, Kepala Area Bank Mandiri Pontianak. Mungkin Pak Udin tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Agus, jadi beberapa hal tadi kalau kita lihat yang terdampak itu kalau Bank Mandiri itu cukup banyak ya, 6 ribuan. Kalau kami tidak sampai Pak, hanya sebanyak 1.640 debitur saja yang terdampak gitu. Tapi yang sudah kami lakukan restrukturisasi sudah banyak juga ya. Tapi kalau kita lihat secara nasional itu juga cukup banyak yang terdampak gitu. Ada 23,68 juta kalau nggak salah debitur yang terdampak. Kalau kita kebetulan di Bank Kalbar ini yang terdampak ada 1.640 Pak yang terdampak. Tapi udah sebagian juga kita lakukan restrukturisasi. Nah dari jumlah 1.640 itu yang sudah kami lakukan restrukturisasi itu ada 567 debitur Pak, baik itu KUR, UMKM dan non UMKM. Yang persyaratannya sama tadi dengan Bank Mandiri, yaitu kolektibilitas 1 dan kolektibilitas 2. Dengan tadi itu tunggakannya selama 90 hari. Jadi sama sebenarnya ketentuan itu. Namun Pak, barangkali untuk tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky bahwa debitur yang terdampak itu cukup banyak di Kalimantan Barat ya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Rizky tadi ada sebanyak 87.636 debitur, baik itu di perbankan maupun di lembaga non bank ya. Menjadi perhatian kita. Nah kemudian kalau kita Pak, memang kita sama dalam rangka pelayanan ini kita menghubungi debitur yang bersangkutan. Kita untuk KUR itu ada 1.143 debitur Pak. 1.143 Pak ya? Ya, 1.143 khusus KUR saja gitu. Dan sisanya adalah non KUR yang saya ungkapkan tadi ada 1.640 debitur yang terdampak. Nah ini kita hubungi Pak, kita tanyakan kepada mereka apakah mereka memang mau dilakukan restrukturisasi ataupun tadi itu rekstru ini kita lakukan dengan bermacam-macam restru yang kita lakukan, yaitu baik penurunan suku bunga, penambahan fasilitas kredit baru, penundaan pembayaran angsuran bunga, penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga, serta penambahan jangka waktu. Nah ini kita lakukan salah satunya atau bisa dua gitu ya yang kita lakukan terhadap debitur yang terdampak tadi. Nah kemudian dari hal-hal seperti yang diungkapkan tadi, memang mereka ini kita yang aktif Pak, kita yang aktif mendatangi gitu. Supaya kita tahu nanti jangan sampai pada akhir bulan mereka tidak bisa bayar gitu. Nah kita datangi, kita hubungi baik melalui handphone ataupun kita datang petugas kita dari kantor cabang-cabang kita yang terdekat mendatangi. Nah ini ditanyakan kepada mereka apakah mereka memang mampu. Tapi ada beberapa juga yang masih tidak, walaupun terdampak COVID, tapi mereka masih mampu gitu. Luar biasa. Tidak kita lakukan restru gitu, tidak kita lakukan Pak Udin. Kita berjalan seperti biasa gitu. Nah tadi juga diceritakan, disampaikan juga oleh Pak Rizky bahwa ada juga pegawai yang minta restru gitu. Nah ini sesuai ketentuan Pak PUJK nomor 11 tuh.
ya garis miring POJK titik 03 ya. Nah itu mereka tidak termasuk Pak, tidak termasuk untuk dilakukan restru tadi. Nah hal-hal barangkali itu yang menjadi perhatian kita terhadap mereka yang terdampak, dan kami juga tetap melakukan penyaluran kredit Pak bagi mereka yang memang tidak terdampak. Gitu. Nah, ini tetap kita jalankan. Pak, ya? Ya, tetap berjalan Pak. Jadi tetap kita layani mereka yang membutuhkan biaya modal kerja maupun investasi dalam rangka pengembangan usahanya. Nah, kemudian ada beberapa memang Pak kendala-kendala yang kita hadapi ya. Yang pertama itu debitur yang belum memahami alur restru kredit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengedukasi debitur terkait restrukturisasi kredit ini. Hal ini dikarenakan pemahaman debitur adalah penghapusan angsuran, bukan penundaan angsuran pokok maupun bunga gitu. Nah ini dianggap dihapuskan Pak kreditnya tuh, ya dianggap lunas gitu. Nah ini jadi kendala juga, kita perlu melakukan edukasi kepada mereka. Yang kedua, lokasi usaha maupun tempat tinggal debitur yang cukup jauh dijangkau sehingga menyulitkan dalam hal penandatanganan perjanjian kredit, restrukturisasi kredit tersebut gitu. Jadi kita harus berkomunikasi dengan mereka. Kalau mereka tidak bisa datang, walaupun jauh ya, kita ke pelosok sana kita datangi gitu Pak. Nah ini juga menjadi kendala kami gitu. Nah kemudian yang ketiga, debitur yang berada di luar kota dan belum bisa kembali ke daerah asal sehingga belum bisa dilakukan proses restrukturisasi kredit. Nah ini juga jadi kendala gitu. Jadi memakan waktu. Mereka tidak ada di tempat Pak. Nah ini juga jadi permasalahan di kita. Nah berikutnya yang keempat adalah jumlah debitur yang meminta restrukturisasi cukup banyak sehingga kantor cabang lebih memilah mana debitur yang benar-benar usahanya terdampak COVID-19 atau tidak gitu. Jadi memang ada beberapa kayaknya terdampak Pak, tapi ada yang lebih terdampak lagi gitu. Nah ini diprioritaskan yang betul-betul memang terdampak benar gitu terhadap usahanya gitu. Nah, sedangkan yang hanya dampaknya hanya ya sedikit saja, ya kita prioritaskan dulu yang Pak, yang memang usahanya memang betul-betul hampir kolaps gitu Pak. Nah ini kita lakukan gitu. Ini berarti dengan proses verifikasi di lapangan nanti sama tim Bank Kalbar gitu Pak ya kira-kira ya? Ya, iya Pak, betul Pak Din. Dengan harapan setelah dilakukan restrukturisasi prioritas kredit debitur tersebut akan membaik gitu. Harapan kita itu jadi membaik. Nah, kemudian yang kelima, biaya asuran dan penjaminan kredit untuk debitur yang diberikan perpanjangan jangka waktu kredit, sedangkan debitur memiliki kesulitan keuangan gitu. Nah ini biaya asuransi Pak, biaya asuransi dan penjaminan. Jadi mereka susah untuk kita mintakan biaya untuk penutupan asuransi tersebut. Nah ini jadi kendala juga gitu. Nah, karena kan kita Pak supaya mereka nanti bisa kalau terjadi sesuatu dengan usahanya bisa dijamin oleh penjamin atau asuransi sehingga bisa diklaim Pak kalau terjadi hal-hal yang memang barangkali nanti usahanya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Barangkali itu Pak ada 5 kendala. Oke, baik Pak Samsir, kita tahan sebentar. Kita jeda sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Bank Kalbar, terpercaya, bersahabat, dan profesional. Hey, kamu yang di rumah aja, ini jurus anti mati gaya. Bikin takjilan tinggal pesan aja.
Gak bisa pulang kampung? Kirim uang tinggal transfer. Kirim parcel kemana aja. Silaturahmi pun terjaga. Walau di rumah aja tidak menghalangi kita berbuat kebaikan. Sedekah ke sesama tetap diamalkan. Belum punya tabungan? Selfie dan scan now. Tabungan jadi dan nikmati kemudahan transaksi melalui Mandiri Online Mando. Saatnya mandiri. Oke, baik Bapak, kita kembali lagi ke acara bincang-bincang terkait pelaksanaan stimulus kebijakan akibat pandemi COVID-19. Saya kembali ke Pak Rizky. Tadi sudah banyak cerita dari Bank Mandiri, dari Bank Kalbar. Ini sebenarnya ada kabar gembira juga nih Pak Rizky, bahwa ada yang mau diajak relaksasi kredit malah nggak mau. Ini kan kabar baik juga, berarti luar biasa memang masyarakat kita di Kalimantan Barat. Tentu dengan ukuran-ukuran tadi berdasarkan peraturan yang berlaku. Baik Pak Rizky, saya ingin bertanya, bentuk keringanan kredit ini kan cukup banyak. Itu mulai dari penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, hingga pengurangan tunggakan pokok. Dari kacamata OJK, ini dari sekian banyak poin-poin ini, yang pengamatan OJK ini yang paling banyak dari poin yang mana kira-kira Pak Rizky? Ya, kalau dari akumulasi yang kami lakukan selain di Kalbar juga di seluruh Indonesia ya. Ini memang kebanyakan ini lebih banyak kepada pengurangan tunggakan bunga. Ya, kemudian ada juga kebanyakan meminta untuk penurunan suku bunga. Ya, saya tidak bisa memberikan angkanya karena ini masih terus berkumpul, tapi karena adanya permintaan seperti ini dari ciri-ciri seperti ini, makanya kami bekerja sama dengan pemerintah mengeluarkan peraturan PMK ya, PMK 65 kemudian diganti dengan PMK 85 mengenai subsidi bunga. Ya, nah ini pemerintah berikan subsidi kepada pengusaha, terutama UMKM ya, kalau saya nggak salah di bawah 10 miliar. Itu ya. Jadi di sana diberikan subsidi untuk pengusaha, pinjaman sampai dengan 500 juta. Ini diberikan subsidi bunga 6% untuk 3 bulan pertama, kemudian 3% untuk 3 bulan kedua. Ya, sedangkan untuk pinjaman di atas 500 juta sampai dengan 10 miliar, ini diberikan subsidi bunga 3% untuk 3 bulan pertama dan 2% untuk 3 bulan kedua. Jadi ini untuk UMKM ya, untuk di perusahaan pembiayaan maupun di perbankan. Inilah ya kira-kira yang banyak di sini di permintaan untuk penurunan suku bunga dan pengurangan tunggakan bunga. Nah,
ini kan dari Kalimantan Barat ini kan tadi angkanya cukup tinggi Pak Rizky. Sudah sampai 7 triliun Pak ya tadi ya kira-kira ya. Ya. Nah, Tapi untuk subsidi bunga ini memang ada kendala ya, karena ini pemberian subsidinya ini ada mekanismenya sendiri. Oke. Sampai dengan saat ini memang belum ada realisasi. Kita masih dalam mengatur untuk bagaimana prosedur pemberian subsidi bunga ini, sehingga pemerintah pun mengganti PMK-nya dari PMK 6 menjadi PMK 85. Kita masih melihat lagi mekanisme nanti untuk pemberian subsidi bunga ini. Oh, itu masih dalam proses pembahasan gitu atau menyesuaikan skema atau seperti apa Pak? Pak Rudi nggak kedengeran Pak Rudi. Oke. Kita tahu tadi sudah dijelaskan di awal bahwa restrukturisasi kredit di Kalbar ini 7 triliun nilainya kalau nggak salah Pak ya? Pak Rudi masih di mute Pak Rudi. Suaranya? Ya. Oke. Kita tahu tadi di Kalimantan Barat itu nilai restrukturisasi kreditnya itu sekitar 7 triliun ya kalau nggak salah Pak Rizky ya? Ya betul. Ya. Ini kita dalam kacamata ekonomi nasional, ini pengaruhnya sejauh mana Pak Rizky? Kalau untuk secara nasional sangat jauh lah Pak. Sangat jauh ya? Ya, kalau nasional itu saya ada datanya kemarin tapi sebentar. Secara nasional ini restrukturisasi udah cukup besar Pak. Kalau kita sekitar 7 triliun, nasional itu lebih dari 50 T kalau saya nggak salah. 50 triliun, sekitar itu ya kira-kira angkanya Pak ya? Saya tanya sebenarnya tapi saya cari itu. Tapi artinya ini nanti ini kan masih berlangsung kan Pak ya? Artinya akan berjalan terus? Oh iya, restrukturisasi ini kan 1 tahun Pak. 1 tahun, oke. Ya, 1 tahun diberikan jangka waktu maksimal setahun. Ya, artinya itu pun juga kan seperti kendala di lapangan kan masih ada juga yang kesulitannya, bahkan mungkin belum merasakan perlu mendapatkan restrukturisasi gitu Pak. Iya. Ya, jadi akan terus berlangsung dan ini akan bertambah terus harusnya. Secara nasional ini ada sekitar 700 triliun Pak. Oke. Secara nasional ya. Jadi kalau kita masih mungkin cuma 10%-an Pak. Ya. Tapi artinya juga ini kan sebenarnya angka yang menggembirakan juga ya Pak Rizky ya? Ya. Oke. Saya beralih ke Pak Agus lagi ini, Pak Agus. Ini proses restrukturisasi masih berjalan kira-kira begitu Pak ya? Ya masih Pak, seperti sampai sekarang masih. Ini fokusnya sekarang ke UKM atau yang lain-lain kira-kira? Mana yang lebih dominan Pak Agus? Baik, memang kalau untuk restrukturisasi kan kita utamakan kepada sektor produktif ya. Jadi memang terkait usaha-usaha yang memang saat ini terdampak. Namun saat ini sih masih ada yang mengajukan restru. Namun sudah sangat berkurang karena justru sekarang kita mulai bangkit, mulai melakukan pemulihan ekonomi nasional ya. Jadi sekarang justru kemarin kita ada banyak pembatasan sehingga kemarin cash flow-nya itu terganggu, nggak mampu bayar kredit. Sekarang sudah mulai buka usaha lagi, justru sekarang mulai minta permodalan baru, modal kerja baru biar bisa running lagi. Jadi kalau fokus saat ini kita fokusnya justru penyaluran kembali, ya, penyaluran kembali program pemulihan ekonomi nasional, Pak Safrudin. Artinya ini ada tanda-tanda positif dari Kalimantan Barat, kira-kira begitu Pak? Betul. Restru udah sangat menurun, bahkan sekarang justru booking baru meningkat. Oke. Itu mulai kapan Pak? Bulan awal Juli atau Juni? Ya, mulai Juli ya. Mulai Juli ini kita sudah mulai pas saat ini mulai dibuka kembali.
Ya. Kemarin juga diumumkan oleh pemerintah, bahkan pemerintah melalui bank-bank himbara juga ya, itu menyalurkan program PEN ya, pemulihan ekonomi nasional, sehingga pemerintah membantu mengucurkan dana juga supaya bikin kredit bisa jalan. Dan Bank Mandiri salah satu menjadi bank yang ditunjuk juga, kita saat ini fokus melakukan kredit baru khususnya untuk modal kerja dengan bunga yang relatif jauh lebih murah supaya bisa membantu pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan dengan cepat. Oke. Wah ini oke, baik Pak Agus. Mungkin saya ke Pak Samsir lagi. Ini Pak Samsir. Dari Bank Kalbar sendiri, kebijakan ini masih terus bergulir dan sekarang fokusnya diarahkan kemana Pak Samsir? Iya Pak Saprudin. Jadi kita fokusnya ke UMKM Pak, ke UMKM termasuk juga KUR Pak, KUR. Jadi kedua-duanya kita jalankan ya. Nah ini kita mengacu kepada peraturan OJK saja Pak. Kalau tidak salah boleh sampai Maret 2021 kita lakukan realisasi. Sepanjang itu memang terdampak dari COVID tadi Pak, COVID-19 ini. Ya. Oke, saya kembali lagi mungkin ke Pak Rizky. Ini kan perbankan dengan segala strategi dan cara melakukan istilahnya restrukturisasi ini. Sejauh ini Pak Rizky melihat perbankan di Kalbar seperti apa, Bapak? Ya, kalau ya sih begini, memang seperti tadi sudah diungkapkan oleh Pak Samsir maupun Pak Agus. Perbankan kan di Kalbar ini kan sebenarnya relatif sebagai pengumpul dana sebenarnya di Kalbar ini ya. Untuk penyaluran kredit sebenarnya di Kalbar ini karena itu banyak sekali yang besar-besar sehingga lebih banyak melakukan pemindah bukuan. Nah untuk debitur yang UMKM maupun pengusaha menengah sebenarnya itulah segmen di Kalimantan Barat. Ya makanya kalaupun tadi kredit-kredit yang disalurkan itu atau dilakukan restrukturisasi akan lebih banyak kepada kredit-kredit UMKM, ya, yang kisarannya sampai dengan 500 juta. Ya, tapi dengan adanya PSBB ini kan itu yang terpengaruh sebenarnya adalah UMKM ya, warung kopi tutup, itu paling toko-toko kelontong, retail kita juga tutup, pedagang-pedagang kecil ya, ini yang sebenarnya paling banyak terkena imbasnya. Karena itu kalau saya melihat perbankan di Kalbar ini kan dengan adanya sudah mulainya ada pelonggaran, kita sudah mulai aktif lagi untuk menyalurkan kredit. Ya, dengan adanya perekonomian yang sudah mulai bergerak, perbankan juga otomatis akan segera menyalurkan kredit sebenarnya. Apalagi kalau kita melihat kepada sebenarnya likuiditas perbankan itu akan di sini di Kalbar itu tadi seperti tadi saya bilang sebagai pengumpul tabungan, simpanan dan deposito, maka sebenarnya likuiditasnya sangat-sangat longgar. Jadi setiap ada kesempatan sebenarnya begitu ekonomi mulai bergerak harusnya bisa lebih cepat lagi ya menyalurkan kredit. Dan saya lihat juga teman-teman perbankan sebenarnya sangat-sangat siap seekspansif. Cuma problemnya mungkin karena infrastruktur kita ya itu ya luas wilayah ya itu ya. Itu berpengaruh Pak ya? Itu sangat pengaruh kalau menurut saya, karena saya coba pun ketika saya mengunjungi daerah-daerah yang terpencil dengan Pak Samsir nih terutama nih ya. Kita ke mana tuh Pak Samsir, ke yang ekornya Kalimantan itu? Putu Sibau Pak. Putu Sibau ya, pokoknya yang jauh-jauh ini pasti Pak. Sebenarnya masyarakat menginginkan untuk industri masuk ya, tapi ya tadi kita kalau menjangkau daerah-daerah yang jauh ini ya sulit Pak. Jalan juga masih ya kalau untuk antar ibu kota kabupaten kan masih bagus Pak.
Ya, Tapi betul. begitu kita mulai keluar sedikit, nah ini sudah mulai repot. Bahkan saya pernah ke Sandai itu, Pak. Oh, Akhirnya ke Sandai itu melalui jalan darat, lebih baik jalan darat. Karena kalau kita naik pesawat, ke Sandainya dari sananya ke sininya jalannya rusak. oh, oke. Tuh, Iya, ya kan. Jadi itu Pak, kalau perbankannya sih semangat, Pak. Setiap artinya dengan likuiditas yang sangat longgar, Ya, setiap saat bisa saja menyalurkan. Cuma mungkin ya tadi kendalanya adalah luas wilayah, oke. pertama, kedua infrastruktur, dan yang ketiga terakhir literasi mungkin Pak ya. Oh iya, betul. Itu literasi kita kan ya masih harus ditingkatkan. Nah, saya tidak bisa bilang rendah, tapi harus ditingkatkan. Sehingga kalau masyarakat menyadari akan banyaknya produk yang dikeluarkan oleh bank, itu pasti akan membuat masyarakat juga lebih banyak menggunakan produk-produk bank gitu kan. Integrasikannya dalam kehidupan sehari-hari, karena orang sekarang ini hanya kadang melihat bank itu hanya sarana sebagai nabung kan Pak. Nabung dan pinjam kredit itu aja. Padahal produk-produknya banyak sekali kan. Tapi ketika pun seandainya Bank Kalbar atau Bank Mandiri mengeluarkan produk mobile banking, kita terkendala jaringan. Betul. Ya kan? Teman-teman menggunakan internet, kalau kita ke Sandai misalnya atau ke jauh-jauh dikit lah Pak, itu udah nggak bisa lagi mobile bankingnya Pak Samsir udah nggak jalan langsung. Tapi potensi ekonomi di sana gimana Pak? Memang menjanjikan juga tuh Pak? Oh iya Pak, ya, pastilah Pak. Ya selain misalnya pusat-pusat yang menurut saya tempat potensial menjadi tempat pariwisata ya. Maju itu kan. Itu kan potensial Pak, pemandangannya. Sudah ada fasilitasnya juga seperti hotel ya, rumah terbalik apa segala macam. Sudah ada. Cuma kita mencapai ke sananya. Ya itu. Ini nanti tantangan untuk Bank Mandiri dan Bank Kalbar kira-kira Pak Rizky. Ya, mungkin itulah ada makanya. cara lain untuk bisa masuk ke sana. Kira-kira gitu Pak. Tapi kalau semangat teman-teman perbankan sih saya rasa cukup bagus. Ya, dengan kondisi seperti itu aja pertumbuhan dan restrukturisasi kita kan cukup tinggi. Ya. Bahkan kalau kita melihat tingkat NPL di Kalbar ini masih relatif sangat rendah. Ini kita masih bicara perbankan Pak. Kalau kita bicara mengenai pegadaian itu Kalbar itu termasuk pembeli emas pegadaian terbanyak juga nih Pak. Di Kalimantan kita mungkin menguasai 30% dari seluruh Kalimantan. Pembeli emas antam melalui pegadaian. Kemudian belum lagi kalau kita bicara mengenai volatilitas atau jumlah transaksi saham ya, kalau lihat dari Kalbar. Ini cukup besar Pak. Makanya Kalbar itu sering didatangi oleh direksi IDX Pak. Karena memang potensinya sangat besar. Gitu. Orang Kalbar ini kalau trading saham cukup banyak lah. Gitu. Jadi itulah Pak. Makanya secara potensi sangat bagus. Cuma itu tadi memang perlu memperbaiki infrastruktur lah. Ya. Itu tugasnya Bu Herculana lah kalau itu. Yang tahu yang mana mesti dikembangkan dulu nih. Yang punya datanya Bu Herculana itu. Saya kira gitu Pak. Terima kasih. Baik Pak Rizky. Nah ini Ibu Herculana dari tadi nih senyum-senyum ini. Mungkin ada yang mau disampaikan Ibu Herculana? Ibu Herculana mungkin ada yang mau disampaikan. Suaranya Pak belum di ini. Soundnya Pak Rudi. Ibu Herculana mungkin ada yang disampaikan? Terima kasih Pak. Suara saya kedengaran Pak? Kedengaran Ibu. Terima kasih Pak. Kebetulan kami di Litbang sedang melakukan kajian aktual pemulihan perekonomian Kalimantan Barat pasca pandemi COVID-19.
Kemudian berdasarkan data yang ada, berdasarkan hasil kajian yang ada beberapa sektor usaha yang terdampak akibat COVID. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala OJK, yaitu mengenai penyedia akomodasi dan makan minum, yaitu kurang lebih 36% berdasarkan hasil survei di Pontianak ya Pak, baru Kota Pontianak. Kemudian untuk perdagangan itu 25%. Kemudian pertanian kita ngambilnya di Kudura itu kurang lebih 6%. Kemudian pariwisata terdampak sekitar 18%. Kemudian informasi dan komunikasi itu 11%. Nah, kemudian kita mengerucut lagi Pak, ternyata sektor yang terdampak itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh sebab itu kami sangat terima kasih kepada perbankan terkait memang kita mengarahkan agar adanya relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM Pak Rizky. Kita harapkan nanti dari Bank Kalbar, kemudian Bank Mandiri, alhamdulillah tadi Pak Samsir juga mengatakan sudah memberikan kredit kur ya Pak Samsir ya, terkait dengan UMKM. Kita mengharapkan nanti kita menyarankan dalam kajian kami, menyarankan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya adalah peningkatan terhadap UMKM, yaitu kita mendorong pemuda milenial Pak, terkait dengan untuk basis untuk pemulihan perekonomian Kalimantan Barat, yaitu di mana pemuda milenial ini kita dorong untuk wirausaha berbasis teknologi. Misal contohnya mungkin yang paling mudah lah untuk anak-anak mahasiswa itu mereka membuat kafe seperti kafe kopi. Nah di sini mungkin nanti Bank Kalbar bisa memberikan dana kredit bagi teman-teman kita yang pemuda milenial. Nah nanti dari aspek pembinaan itu nanti dari pemerintah Kota Pontianak, pemerintah kabupaten, kemudian pemerintah provinsi melakukan pembinaan daripada skillnya. Demikian Pak untuk terkait dengan UMKM. Nah ini yang sudah kami lakukan, dan kami nanti rencananya launchingnya di awal Agustus Pak, untuk jumpa pers terkait dengan hasil kajian aktual kami. Terima kasih. Ini penjelasan Ibu Herculanus ini cukup komprehensif. Ini dibarengi dengan data-data. Ini peluang juga nih bagi perbankan. Baik, saya kembali ke Pak Rizky. Kemarin ini saya ingin mengonfirmasi Pak Rizky. Kemarin itu kalau nggak salah ada penempatan dana negara, mungkin sekitar 30 triliun ke bank-bank milik pemerintah kalau nggak salah, begitu Pak Rizky ya? Ya betul Pak. Bapak melihat ini pengaruhnya terhadap nanti ekonomi Kalimantan Barat akan seperti apa? Artinya ini kan ada kelonggaran, ya tinggal nanti di tingkat perbankan seperti apa? Nah, Bapak melihatnya seperti apa Pak? Ya ini kan stimulus untuk mempercepat pemulihan ekonomi Pak. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus dan Busir. Sekarang ini kan sudah tidak lagi banyak yang mengajukan restruktur, tapi sudah mulai banyak yang mengajukan untuk meminta kredit terutama untuk modal kerja. Nah itu sebenarnya yang menjadi perhatian juga dari kami ketika pelonggaran sudah mulai diberlakukan, pasti akan terjadi hal ini. Itu juga maka kami OJK bersama dengan pemerintah ya mencoba melakukan stimulus yang langsung mestinya kena kepada masyarakat, yaitu tadi dengan penempatan dana pemerintah ya. Bang Mandri saya dapat sekitar berapa? 10 triliun kalau nggak salah ya. Dan nantinya juga itu sebenarnya kalau misalnya Bank Kalbar juga mau, bisa juga Pak, karena setahu saya untuk beberapa bank seperti BPD ya di Jatim, Jateng maupun Jabar sudah mendapatkan juga itu penempatan dana oleh pemerintah ya. Tetapi kita lihatlah nanti kalau Kalbar ini, seperti tadi saya bilang, secara umum sebenarnya likuiditas kita relatif sangat bagus sebenarnya, tanpa diberikan penempatan dana ini juga sebenarnya masih bisa bergerak ya. Tapi kalau
ini kan kalau bank ini kan harus hitung-hitungan juga, Pak. Ya. Ya, karena kan dananya ini walaupun besar, tetapi kan tidak gratis begitu saja dan ada target-targetnya. Iya, Ya. betul. Ya. Ya. Tetapi menurut saya seperti tadi, karena memang sekarang sudah momennya banyak pengusaha yang sudah mulai bergerak, sehingga sudah mulai juga membutuhkan dana. Sungguh bagus ini Pak, ini bagus sehingga kita bisa mempercepat ya kalau saya memang sebenarnya butuh dana. Mungkin saya lihat Bank Mandiri lah yang sudah mulai melakukan drawdown malah bahkan dari dana yang merupakan penempatan dari pemerintah. Dan itu juga PMK 70 kalau saya nggak salah ya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 ini sebenarnya dibarengi juga dengan PMK 71, Pak. Nah, kalau PMK 71 ini subsidi pemerintah untuk asuransi, ya, penempatan dana di Jamkrindo dan Askrindo, saya nggak salah ya. Jadi pemerintah juga menempatkan dana di Jamkrindo dan Askrindo sehingga untuk pembayaran asuransi kreditnya itu bisa disubsidi oleh pemerintah. Jadi tadi kan Pak Samsir juga menginfokan bahwa permasalahan dari restrukturisasi itu adalah ketika kita menandatangani ulang perjanjian kredit, ada asuransi yang harus dibayar. Nah, ya, betul. Itu sebenarnya sudah diantisipasi lagi oleh pemerintah. Tinggal nanti bagaimana pelaksanaannya ini yang perlu kita koordinasi lagi dengan teman-teman di perbankan. Ya. Oke, baik Pak Rizky, ini penjelasannya cukup komprehensif. Sebelum kita closing, mungkin dari Pak Agus ada yang mau disampaikan mungkin dari Bank Mandiri, Pak Agus? Baik, terima kasih Pak Sabrudin. Mungkin pertama-tama kita patut bersyukur ya bahwa di Kalimantan Barat kita pandemi ini kita tidak masuk dalam zona merah yang terlalu lama kemarin ya. Bahkan saat ini kita boleh dikatakan masuk hijau Pak. Bahkan kemarin Kalbar juga sempat mendeklarasikan bahwa nihil konfirmasi gitu ya. Nah sehingga tentunya keberhasilan kita menangani dari pemerintah daerah maupun masyarakat Kalbar terhadap pandemi ini memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali untuk mendorong perekonomian kita lebih cepat. Oke, mungkin sudah selesai Pak Agus atau masih ada tambahan? Ya, mungkin itu Pak ya. Jadi kita bersyukur sehingga kita bisa menyalurkan kembali untuk mendorong pemulihan ekonomi di Kalimantan Barat. Kita bisa salurkan secara cepat ya. Bank Mandiri tentunya kemarin kita dibantu pemerintah dengan memberikan dana pen 10 triliun, tapi manajemen Bank Mandiri pengen penyaluran selama 3 bulan ke depan bisa dikali Pak, kali 3 gitu ya, sampai 30 triliun. Harapannya bisa dorong pertumbuhan ekonomi secara lebih baik. Dan Kalbar sendiri juga kami sudah menyalurkan hampir 200 miliar ya sampai dengan hari ini khusus untuk UMKM sendiri Pak, untuk segmen mikro, baik PUR ya, paling besar memang PUR ya, dan termasuk di SME ya, di small medium enterprise. Mudah-mudahan kita bisa kondisi kesehatan ini bisa terus terjaga sehingga perekonomian kita bisa segera pulih dan kita dari perbankan khusus Bank Mandiri siap Pak untuk terus menyalurkan modal kerja ini sehingga mempercepat para pengusaha-pengusaha kita untuk bisa bangkit kembali, lapangan pekerjaan dibuka kembali ya, segala macam membaik. Mungkin itu Pak. Ya, Oke. Terima kasih Pak Agus. Pak Samsir mungkin ada mau ditambahkan sebelum kita closing? Ya Pak, terima kasih Pak Sapudin. Jadi memang Pak, kami juga dari perbankan, khususnya Bank Kalbar akan mendukung program pemerintah Pak, terutama yang disampaikan oleh Bu Herkulana tadi. Insya Allah Bu Herkulana kita support Pak, Bu, untuk UMKM-nya. Ya mudah-mudahan kita bisa lebih maksimal lagi setelah COVID ini. Mudah-mudahan segera selesai COVID ini. Seperti Pak Agus sampaikan tadi, kita sudah zona hijau ya, zona hijau. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan penyaluran kredit sehingga perekonomian masyarakat di Kalimantan Barat ini lebih tumbuh berkembang ya, lebih cepat lagi. Kami juga Pak, KUR saja masih ada 300 miliar Pak, belum tersalurkan. Jadi mudah-mudahan dengan cepat selesainya COVID ini ya kita bisa meningkatkan itu. Ditambah lagi Pak, kami juga ada penyaluran KPRS.
kredit perumahan itu untuk masyarakat kurang mampu, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, ini juga masih banyak target yang belum kami salurkan karena COVID tadi. Ya mudah-mudahan dengan di bulan-bulan ke depan ini, 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan ini bisa segera kami salurkan. Mudah-mudahan target-target yang telah ditetapkan itu bisa kami capai. Barangkali Pak Syafruddin, terima kasih. Terima kasih Pak Rizky atas binaannya selama ini. Mudah-mudahan terus dibina kami Pak supaya lebih berkembang. Ya. Oke, terima kasih Pak Samsir. Baik, saya minta mungkin closing statement dari Pak Rizky Pak sebelum kita tutup acara ini. Iya, saya rasa pemerintah ya, OJK maupun industri ya berusaha agar pandemi COVID-19 ini walaupun mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian, kami berusaha agar dampak ini bisa diminimalisasi. Ya, dan OJK bersama dengan industri juga akan berusaha supaya bisa menghidupkan kembali roda perekonomian yang terhenti karena ada pembatasan. Dengan adanya kelonggaran ini, kita akan segera memulai lagi melakukan pemberian kredit, ya, melakukan juga pembinaan terhadap debitur, ya, dan juga terutama kepada debitur UMKM yang banyak terdampak. Dan jangan juga meragukan komitmen kita dari OJK maupun dari teman-teman industri bahwa kita akan selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat, memberikan yang pelayanan yang tercepat, ya, supaya kita semua bisa kembali menjalani kehidupan ini, ya, terutama di perekonomian bisa berjalan dengan normal kembali. Jadi saya itu saja. Oke, baik Pak Rizky, terima kasih atas kesempatannya sore hari ini telah berbincang-bincang dengan Tribuners, dan acara bincang-bincang kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi Pak Rizky, Pak Agus, Pak Samsir, dan Ibu Herkulana. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rudi, Pak Samsir, bagus. Bagus. Assalamualaikum. Jangan lupa ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan. Masih ada webinar dengan kementerian. Oh iya, jaga kesehatan, jangan lupa. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Bangkal. Hey, kamu yang di rumah aja, ini jurus anti mati gaya. Bikin takjilan tinggal pesan aja. Gak bisa pulang kampung, kirim uang tinggal transfer.